Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran IPA kelas 7 semester 2 tentang pemanasan global atau global warming bersama saya Ayah Tanto. Kompetensi dasar 3.9, memahami perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran hari ini: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian efek rumah kaca. 2. Peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya pemanasan global. 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan penyebab terjadinya pemanasan global rumah kaca atau greenhouse effect, yaitu proses alami pada atmosfer untuk menghangatkan bumi yang disebabkan karena terjebaknya gas-gas rumah kaca di atmosfer. Komponen radiasi matahari yang dipancarkan ke bumi antara lain ada 8% yang berupa sinar UV dengan energi tinggi, 42% radiasi cahaya tampak yang dapat diamati oleh mata sebagai warna, 50% radiasi sinar inframerah berupa panas yang berfungsi untuk menghangatkan bumi. Perhatikan gambar berikut ini. Sinar matahari memancarkan ke bumi, di mana panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkan bumi. Nah, sebagian panasnya itu akan dipantulkan oleh bumi keluar atmosfer. Nah, sebagiannya lagi akan tertahan di atmosfer bumi ini oleh gas rumah kaca, membuat suhu bumi tetap hangat. Adapun gas-gas rumah kaca itu ada CO2, CH4, N2O, dan lain-lain. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, berikut ini beberapa macam. Yang pertama, radiasi sinar matahari yang dipancarkan ke bumi tidak semuanya sampai ke bumi. Yang 30% dipantulkan kembali ke angkasa oleh partikel di atmosfer sebelum sampai ke bumi. Yang 20% akan diserap oleh awan dan 50%-nya akan sampai ke permukaan bumi. Salah satu radiasi yaitu inframerah yang sampai ke permukaan bumi, sebagian besarnya diserap oleh berbagai benda sehingga benda menghasilkan panas. Lalu panas dipantulkan kembali ke luar angkasa berupa radiasi inframerah. Tetapi adanya kumpulan gas pada lapisan troposfer dan stratosfer menyebabkan sebagian radiasi inframerah terperangkap sehingga suhu permukaan bumi menjadi lebih hangat. Perhatikan dua gambar berikut ini. Yang pertama ada rumah kaca yang biasa untuk menanam tanaman berada di dalam ruangan supaya suhu ruangan menjadi lebih hangat. Radiasi sinar matahari yang masuk ke dalam rumah kaca akan terperangkap oleh kaca itu. Kemudian sisanya dapat memantul kembali ke angkasa, sehingga di dalam rumah kaca akan suhunya menjadi lebih hangat dibandingkan suhu luar rumah. Sama halnya dengan bumi kita yang memiliki atmosfer bumi seolah-olah seperti berada di dalam rumah kaca, di mana ada gas-gas yang memerangkap sinar matahari. Manfaat efek rumah kaca adalah suhu rata-rata permukaan bumi menjadi sekitar 15 derajat Celcius, sehingga suhu bumi lebih hangat dan dapat ditinggali. Adapun yang termasuk gas rumah kaca atau greenhouse gases, yaitu gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca karena memiliki kemampuan untuk memerangkap panas di atmosfer. Yang pertama adalah
CO2 atau karbon dioksida. Ini adalah gas alami yang dihasilkan dari letusan gunung berapi, pembakaran dan pembusukan alami bahan organik, dan respirasi aerob atau pernapasan, dan juga dapat dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran batu bara dari pembangkit listrik, pembakaran BBM dari kendaraan bermotor, dan pembakaran gas alam dari aktivitas memasak. Gas yang kedua, CH4 atau metana. Ini adalah gas yang secara alami dapat dihasilkan dari kandungan karbon di tanah, aktivitas bakteri metanogen, dan limbah organik makhluk hidup, dan juga dapat dihasilkan dari aktivitas manusia seperti aktivitas pembakaran bahan bakar fosil, penanaman padi saat lahan masih tergenang air, dari kotoran ternak, dan juga penguraian sampah organik di tempat sampah. Gas yang ketiga, N2O, nitrogen oksida, yang secara alami dihasilkan dari aktivitas mikroba pada hutan tropis basah dan juga saat kebakaran hutan, dan dapat dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, aktivitas pemupukan dan pengairan di lahan pertanian, serta proses industri. Yang keempat adalah O3 atau ozon, yang biasa terdapat di lapisan stratosfer, berkumpul membentuk lapisan ozon yang berfungsi menyaring sinar UV yang akan masuk ke bumi, dan sisanya sekitar 10% di troposfer yang fungsinya memerangkap panas, atau inilah yang merupakan gas rumah kaca, disebut ozon permukaan. Yang kelima ada gas reflorinasi, ada CFC, klorofluorokarbon, HFC, hidrofluorokarbon, dan SF6, sulfur heksafluorida. Ini diperoleh dari aktivitas manusia pada sektor industri. Biasanya CFC ini dihasilkan dari alat pendingin seperti kaleng aerosol, kaleng semprot, kulkas, dan juga AC. Yang keenam ada H2O, uap air, yang biasanya ditentukan oleh suhu udara yang mana jika semakin hangat permukaan bumi, maka akan semakin besar tingkat penguapan, sehingga konsentrasi uap air menjadi lebih besar di atmosfer, mengakibatkan panas yang terjebak lebih banyak sehingga suhu bumi lebih hangat. Nah, apabila terjadi peningkatan efek rumah kaca, di mana bisa diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan efek rumah kaca tersebut, seperti pembakaran bahan bakar fosil, pemberian pupuk nitrogen, tahap penanaman padi di lahan basah, produksi kotoran, dan penggunaan pendingin atau refrigerator dan lain-lain, maka dari peningkatan efek rumah kaca tersebut dapat mengakibatkan pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata lapisan atmosfer dan permukaan bumi yang disebabkan karena meningkatnya efek rumah kaca. Adapun gejalanya diantaranya pergantian musim yang sulit diprediksi, terjadi bencana alam seperti angin puting beliung, banjir, dan kekeringan di wilayah yang tidak biasa mengalaminya, dan bisa juga ada pemutihan terumbu karang. Easy go.